Kemudian setelah dikasih tahu beberapa syaratnya, diantaranya ada syarat kembang 7 rupa, menyan, dupa, jajanan pasar dan lain sebagainya terkait ritual-ritual itu, ada satu syarat yang sangat sulit sekali, yaitu di sana berhubungan badan dengan pasangan batin. Maksudnya pasangan batin itu apa? Pasangan batin adalah wanita lain yang bukan istri sahnya. Yang pertama, ketika sudah sampai di Gunung Kemukus, langsung menuju ke Sendang Ontrowulan untuk mandi kembang. Nah, ketika sampai di Sendang Ontrowulan sudah mandi kembang, langsung ke puncak gunung di makam Pangeran Samudro. Di sana itu nyekar dan berdoa. Berdoanya itu bukan kepada Allah Subhanahu wa taala tapi kepada Pangeran Samudro. Kemudian setelah nyekar dan berdoa, langsung menuju penginapan. Bahkan kata Pak Adi yang saat itu bercerita, di sana itu juga banyak orang yang melakukan ritual tersebut, bahkan melakukan hubungan seks ini di tempat terbuka. Akhirnya setelah berziarah dari makam Pangeran Samudro, lalu bergegas menuju kamar dari yang sudah dipesan tadi. Akhirnya mereka langsung berhubungan badan sampai 7 kali. Dan saat itu juga tidak ada pikiran bagaimana resiko pesugihan dan lain sebagainya. Tidak ada pikiran, yang difikirkan hanya berhubungan badan dan kekayaan. Itu yang hanya dipikirkan. Efek sampingnya ketika melakukan ritual ini, istri sahnya ataupun suami sah dari Mbok Sri ini sudah tidak enak lagi ketika berhubungan badan, sudah tidak ada nafsu kepada pasangan resminya masing-masing. Ini efek sampingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmah, nikmat iman. Semoga kita semua, saya dan para subscriber semua, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan keimanan sampai di akhir hayat ya. Kemudian sholawat serta salam semoga kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga kita semua diakui sebagai umat Nabi Muhammad dan diberikan syafaatul uzma, amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada malam hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah pesugihan lagi-lagi pesugihan di Gunung Kemukus dengan trennya ritual seks bebas atau ritual wik-wik ya, bahasa sekarang itu ritual wik-wik. Nah, bermula dari sebut saja namanya Pak Adi. Pak Adi ini usianya 45 tahun. Sudah tua tapi masih neko-neko. Karena apa? Karena kehidupan sebelumnya itu kerja sudah malas dan bermain judi, bahkan masih main wanita. Nah, itulah yang menjadi sebab kemunduran ekonomi dari Pak Adi, sehingga Pak Adi meyakinkan dirinya untuk melakukan ritual pesugihan di Gunung Kemukus. Sedikit cerita akan sejarah dari Gunung Kemukus ya. Gunung Kemukus ini ada makam yang namanya makam Pangeran Samudro. Pangeran Samudro ini keturunan dari kerajaan Majapahit ya. Kerajaan Majapahit dulu ketika berada di kerajaan Majapahit ada sedikit masalah ya, mungkin perbedaan pendapat atau lainnya, sehingga Pangeran Samudro ini mengembara keluar dari rumahnya untuk menyebarkan agama Islam ya. Di Gunung Kemukus, Sragen ini Pangeran Samudro menyebarkan Islam di sana. Pangeran Samudro ini orang yang soleh dan menyebarkan agama Islam di area Gunung Kemukus itu di Sragen ya. Nah, kemudian kenapa kok bisa dijadikan tempat pesugihan? Nah, ini sedikit cerita. Ketika Pangeran Samudro sudah mengembara di Gunung Kemukus ya, Sragen, akhirnya mendapatkan murid dan menghidupi ekonomi di area sekitar Gunung Kemukus.
Kemudian saat itu pas meninggal dunia, akhirnya ibu tiri dari Pangeran Samudro adalah Dewi Ontrowulan. Ini adalah ibu tiri yang mengasuh Pangeran Samudro dari kecil sampai besar. Karena Pangeran Samudro keluar rumah, maka disusul oleh ibu tirinya. Yang namanya ibu yang mengasuh dari kecil sampai besar, tentunya merasa khawatir kalau putranya ini pergi dari rumah. Akhirnya Dewi Ontrowulan ini menyusul ke Sragen, saat itu menemui Pangeran Samudro. Karena Pangeran Samudro sudah meninggal dunia, kemudian Dewi Ontrowulan masih hidup di area Gunung Kemukus, dan suatu ketika Dewi Ontrowulan juga ikut meninggal dunia, dan sekarang masih ada petilasannya yang dinamakan Sendang Ontrowulan. Baik, ini cerita dari Pak Adi. Pak Adi ini yang dulunya terbelit hutang, kesusahan ekonomi, dan memutuskan untuk menjalani ritual pesugihan. Ini bermula dari cerita temannya yang sudah kaya raya dengan jalur yang sesat ini. Ketika Pak Adi mendapatkan cerita temannya yang sudah sukses di Gunung Kemukus, akhirnya Pak Adi memutuskan untuk mengikuti jejak buruk ini. Akhirnya ketika memutuskan hal tersebut, langsung diajak ke Mbah Dukun atau juru kunci yang menjadi yang memberikan syarat-syarat untuk ritual pesugihan ini. Nah, setelah sampai ke rumah Mbah Dukun, Pak Adi bersama temannya yang sudah sukses ini langsung melontarkan ucapan, "Mbah, saya ingin kaya dengan ritual pesugihan di Gunung Kemukus." Langsung berkata seperti itu tanpa basa-basi dan tanpa ewoh pekewoh lah. Kalau bahasa Jawa itu ewoh pekewoh, tidak ada etikanya sama sekali, langsung berkata seperti itu. Karena Pak Adi sudah ngebet dan sudah tidak tahan keadaan ekonomi yang semakin memburuk setiap harinya. Kemudian Mbah Dukunnya ini langsung bertanya kepada Pak Adi, "Kamu wetonnya berapa?" Saat itu Pak Adi bilang, "Weton saya 14. Nah, kata Mbah Dukun ini, "Kalau weton kamu ganjil, kamu tidak bisa mengikuti ritual ini. Persyaratannya kamu harus memiliki weton yang genap." Dan ternyata weton Pak Adi ini adalah genap 14. 14 itu kan genap, jadi bisa mengikuti ritual ini. Kemudian setelah dikasih tahu beberapa syaratnya, diantaranya ada syarat kembang 7 rupa, menyan, rupa, jajanan pasar, dan lain sebagainya terkait ritual-ritual itu, ada satu syarat yang sangat sulit sekali, yaitu di sana berhubungan badan dengan pasangan batin. Maksudnya pasangan batin itu apa? Pasangan batin adalah wanita lain yang bukan istri sahnya. Itu yang sangat susah, dan meskipun susah, Mbah Dukun bilang meskipun ini susah untuk mencari istri batin, tapi yakinlah nanti ketika mepet di malam Jumat Pon, kamu akan mendapatkannya dengan mudah. Ya, karena apa? Ketika orang beriktikad untuk melakukan hal jelek, beriktikad untuk melakukan hal buruk, hal syirik dan lain sebagainya, tentu jalan pasti ada. Karena setan sudah memberikan jalan untuk bersekutu, seperti itu ya. Dan benar juga apa yang dikatakan Mbah Dukun, ketika hampir malam Jumat Pon, 1 minggu sebelum malam Jumat Pon, itu Pak Adi sudah menemukan istri batin yang sudah mau diajak untuk ritual pesugihan di Gunung Kemukus dengan melakukan berhubungan badan atau ritual seks bebas. Nah, wanita yang diajaknya ini adalah istri temannya, karena Pak Adi ini memiliki teman yang senasib. Maksudnya senasib gimana? Ekonominya susah, bahkan banyak hutang. Akhirnya istrinya itu diomongi pas suaminya pergi bekerja setiap harinya, diomongi, diajak untuk melakukan ritual. Nanti bisa kaya kalau kita ritual pesugihan ini. Sebut saja namanya Mbok Sri ya. Mbok Sri karena sudah tua, usia wanita itu sudah 37 tahun. Jadi Pak Adi usianya 45 tahun dan Mbok Sri ini usianya 37 tahun. Jadi ya masih lebih tua dari Pak Adi.
Bu Sri, apakah kamu pengen kaya? Saya ini juga posisinya baru terpuruk, banyak hutang, hutang di mana-mana, ekonomi untuk makan sehari-hari pun itu masih kurang, apalagi anak-anak sudah besar, sudah butuh uang saku dan lain sebagainya. Saya sudah tidak kuat lagi, saya pengen menjalani ritual pesugihan. Awalnya Pak Adi untuk mengatakan hal tersebut itu gimana ya, agak sedikit berani dan tidak ya, antara berani dan tidak, tapi diberanikan. Akhirnya yang awalnya Pak Adi ini mengira kalau Mbok Sri ini tidak mau, ternyata Mbok Sri juga menceritakan keluh kesah kehidupan keluarganya. Pak Adi ini di sini juga ada kekurangan ekonomi, saya juga punya hutang di bank sekian, tetangga juga ada utang sekian, dan SPP anak-anak juga belum terbayarkan 6 bulan. Ini saya sudah dipanggil ke sekolahan, tapi mau gimana lagi, gak ada uang untuk membayar SPP tersebut. Akhirnya ketika menyampaikan keluh kesah dari Mbok Sri ini, Mbok Sri meyakinkan diri untuk mengikuti jejak dari Pak Adi. Naudzubillahi min dzalik. Semoga kita semua tidak berada di posisi seperti itu. Kemudian setelah bercerita dan menyepakati akan hal tersebut, langsung diajak ke rumah Mbah Dukun atau juru kuncinya. Kemudian Mbah Dukun memberikan beberapa syarat-syarat, menyampaikan bagaimana cara-caranya untuk melakukan pesugihan tersebut di Gunung Kemukus. Yang pertama, ketika sudah sampai di Gunung Kemukus, langsung menuju ke Sendang Ontrowulan untuk mandi kembang. Nah, ketika sampai di Sendang Ontrowulan sudah mandi kembang, langsung ke puncak gunung di makam Pangeran Samudro. Di sana itu nyekar dan berdoa. Berdoanya itu bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kepada Pangeran Samudro. Ini kan sudah syirik ya namanya. Ini sudah syirik, dan doanya itu langsung terus terang pengen kaya seperti itu. Saya pengen kaya seperti itu. Kemudian setelah nyekar dan berdoa, langsung menuju penginapan. Bahkan kata Pak Adi yang saat itu bercerita, di sana itu juga banyak orang yang melakukan ritual tersebut, bahkan melakukan hubungan seks ini di tempat terbuka, beralaskan tanah ya, berhubungan seks beralaskan tanah di Gunung Kemukus. Tapi untuk yang Pak Adi dan Bu Sri ini tidak mau berada di tempat terbuka, mereka maunya di kamar. Nah, setelah itu dia pesan penginapan di area Gunung Kemukus itu. Di situ sudah banyak yang menyediakan area penginapan. Akhirnya setelah berziarah dari makam Pangeran Samudro, lalu bergegas menuju kamar dari yang sudah dipesan tadi. Akhirnya mereka langsung berhubungan badan sampai 7 kali. Sebelum berhubungan badan ada mantra yang harus dibaca. Akhirnya Pak Adi ini membaca mantra. Ketika sudah sampai di kamar membaca mantra, tiba-tiba yang dirasakan oleh Pak Adi ini tidak seperti biasanya berhubungan badan bersama istrinya. Tidak seperti biasanya. Tiba-tiba ada seperti angin yang masuk ke ubun-ubun. Ini rasanya dingin sekali. Kemudian hawa tubuhnya ini, hawa nafsunya langsung bergairah. Ya pokoknya langsung bergairah lah, powerful bersama dengan Mbok Sri ini. Mbok Sri juga seperti itu, tiba-tiba gairah untuk berhubungan badan bersama Pak Adi ini sangat besar sekali. Dan saat itu juga tidak ada pikiran bagaimana resiko pesugihan dan lain sebagainya. Tidak ada pikiran, yang difikirkan hanya berhubungan badan dan kekayaan. Itu yang hanya dipikirkan. Kemudian setelah 1 malam mereka berhubungan, mereka pulang lagi. Dan saat perjalanan pulang dari rumah, masih ada sisa hasrat untuk berhubungan badan. Mereka tidak langsung pulang, tapi berhenti di perjalanan, menginap lagi, mereka berhubungan badan lagi. Dan efek sampingnya ketika melakukan ritual ini, istri sahnya ataupun suami sah dari Mbok Sri ini sudah tidak enak lagi ketika berhubungan badan, sudah tidak ada nafsu kepada pasangan resminya masing-masing. Ini efek sampingnya.
Akhirnya setelah berhenti dalam perjalanan mereka berhubungan badan, kemudian pulang ke rumah. Setelah pulang ke rumah, mereka melihat pasangan resminya masing-masing itu sudah tidak ada nafsu sama sekali, dan bahkan keduanya ini cuek kepada pasangan masing-masingnya. Nah, ritual week-weeknya ini itu kan harus malam Jumat Pon selama 7 kali. Berarti kan sampai 7 bulan ya, ritualnya 7 bulan. Kalau misalnya 7 bulan ini tidak berturut-turut, maka mereka harus mengulanginya lagi dari nol. Nah, sesampainya di rumah itu masih ada hasrat berhubungan badan bersama istri batinnya ini. Mereka janjian lagi, kan menunggu malam Jumat Pon selanjutnya. Harusnya jadwalnya malam Jumat Pon selanjutnya, akan tetapi sebelum malam Jumat Pon ini mereka berdua sudah tidak tahan lagi untuk berhubungan badan. Akhirnya mereka janjian bertemu lalu berhubungan badan, janjian bertemu berhubungan badan lagi. Bahkan selama 1 bulan itu bisa 7 sampai 10 kali. Itu berlangsung selama 7 bulan berturut-turut. Nah, itulah resiko dari ritual pesugihan ini. Bahkan itu bisa menjadi sebab bercerainya pasangan yang resmi. Ini adalah godaan setan yang terkutuk. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang demikian. Oh iya, ada satu pesan lagi yang disampaikan dari Mbah Dukun, juru kuncinya ini. Yang sukses itu nanti tidak dua-duanya, artinya satu saja yang akan sukses. Kalau tidak Pak Adi, ya Mbok Sri. Nah, betul juga apa yang disampaikan oleh Mbah Dukun ketika setelah ritual 7 kali, yang sukses itu bukan Pak Adi. Tiba 1 bulan ke depan, 2 bulan ke depan, 3 bulan ke depan, Mbok Sri sudah beli mobil dan membangun rumah. Dan perjanjian dari keduanya, kalau Pak Adi yang kaya, Mbok Sri harus dihidupi, harus dikasih uang, dikasih jatah setiap bulannya, bahkan setiap harinya. Dan ketika yang kaya itu Mbok Sri harus menghidupi dari Pak Adi, memberikan jatah uang setiap hari bahkan setiap bulannya. Nah, saat itu kan yang kaya adalah Mbok Sri. Mbok Sri harus memberikan uang, memberikan jatah setiap harinya kepada Pak Adi. Untuk bulan pertama, kedua, ketiga sampai 1 tahun lamanya, Mbok Sri masih mau memberikan hartanya kepada Pak Adi, masih mau menghidupi. Lewat 2 tahun silam, akhirnya Mbok Sri sudah mulai jenuh untuk memberikan uang kepada Pak Adi. Kok saya memberikan uang terus kepada kamu? Kamu timbal baliknya apa? Kamu gak pernah peduli sama aku. Kamu tidak peduli dengan keluargaku. Kamu selalu minta jatah uang terus. Akhirnya Mbok Sri sudah tidak mau. Dan ketika sudah tidak mau, akhirnya ada pantangan-pantangan. Akhirnya ada musibah-musibah yang datang. Ketika keduanya ini tidak mau berbagi, tentunya akan ada musibah yang datang. Dan benar apa yang dikatakan Mbak Dukun. Akhirnya ketika Mbok Sri sudah tidak mau menghidupi dari Pak Adi, suami resminya ini meninggal dunia. Itu dijadikan tumbal. Yang dulu katanya, kata Mbak Dukun itu tidak ada tumbal, tapi kenyataannya suami resmi dari Mbok Sri ini meninggal dunia dengan cara yang tidak wajar. Kemudian Mbok Sri ini bertemu Pak Adi lagi, istri saya meninggal dunia, dan ini kenapa kok bisa meninggal dunia dengan cara yang tragis dan tidak wajar. Nah, ketika mereka bertemu, ngobrol, lalu sepakat untuk datang ke rumah Mbak Dukun lagi. Ini kenapa kok suami dari Mbok Sri ini meninggal dunia? Akhirnya Mbak Dukun yang menjelaskan, tentu ada persyaratan yang kalian langgar. Dan setelah dipikir-pikir oleh keduanya, akhirnya Pak Adi ngomong, kamu itu sudah tidak memberikan jatah kepada saya, makanya ada musibah itu. Nah, setelah itu Mbok Sri memberikan jatah lagi kepada Pak Adi. Nah, setelah lama-lama dikasih jatah, sudah banyak jatah yang diberikan kepada Pak Adi, bahkan separuh hartanya sudah dikasihkan kepada Pak Adi. Akhirnya Mbok Sri jenuh juga, muncul jenuh, saya sudah tidak mau memberikan kamu lagi, memberikan jatah kepada kamu lagi. Nah, selang 1 bulan
dari Bu Sri yang tidak mau memberikan jatah. Akhirnya anak dari Bu Sri ini ikut meninggal dunia juga. Saat itu tabrakannya di jalan tol di daerah rumahnya itu ditabrakkan secara tidak wajar. Akhirnya Bu Sri ini sudah tidak sanggup lagi. Apa artinya harta benda, apa artinya kekayaan, tapi tidak ada keluarga. Saya tidak menikmati harta benda ini. Akhirnya setelah itu Bu Sri sudah mulai bertobat lagi, sudah mulai sholat, datang kepada Pak Kiai, dan setelah datang kepada Pak Kiai untuk bertobat, harta bendanya semuanya hangus ludes karena terbakar. Naudzubillahi min dzalik. Ini kekayaan hanya semata saja, hanya sekilas dan hanya sesaat. Tentunya setelah kalian tidak mau menjalankan syarat-syaratnya, kekayaan itu akan hilang. Untungnya Bu Sri ini masih hidup dan masih mendapatkan hidayah untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana jika Bu Sri ini mati dalam keadaan yang sesat? Tentunya dalam keadaan syirik, tidak terima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan masuk neraka. Dan bersyukurnya Bu Sri ini sudah bertobat sebelum meninggal dunia. Akhirnya setelah bertobat selang 1 bulan, Bu Sri ini meninggal dunia. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, bagi para subscriber, jika memiliki cerita yang demikian, cerita mistis, cerita horor, cerita pesugihan ataupun yang lainnya yang tidak masuk di dalam nalar akal manusia, silakan di-share kepada saya. Nanti ceritanya akan saya bagikan kepada penontonku semua. Semoga membawa berkah dan menjadi pengalaman bagi kita semua. Cukup Bu Sri dan Pak Adi saja yang menjalani ritual ini, menjalani jalan sesat ini. Kita jangan sampai mengikutinya. Tentunya hal syirik tidak akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ditetapkan iman kita sampai ila yaumil qiyamah. Dari saya pribadi, apabila ada kesalahan kekhilafan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.